Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 5 ayatnya yang ke-1. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau begitu baik telah menyiapkan berkat bagi kami lewat firman-Mu di hari yang begitu indah, hari yang Kau berikan bagi kami. Sebagaimana kami anak-anak-Mu telah siap untuk mau mendengarkan firman-Mu lewat channel Klapos Sukacita, maka mari Bapa berfirmanlah kepada kami karena kami mau mendengarkan suara dan isi hati Tuhan. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 5 ayatnya yang ke-1, mengatakan kepada kita, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini diberikan tema, biarkan umatku datang kepada Allah. Pemirsa yang diberkati Tuhan, konteks pembacaan dalam masa perjanjian lama dengan konteks dalam kehidupan perjalanan umat-umat kepunyaan Tuhan di zaman yang modern ini tidak jauh berbeda. Di zaman sekarang ini, bagi anak-anak Tuhan yang ketika ada di satu lingkungan di mana dia berada, terkadang untuk leluasa dalam peribadatan itu tidak menunjukkan dengan kesungguhan. Ia selalu mengalami suatu ketakutan dalam hidupnya karena ia takut kalau ketika ia menjalani peribadatan datang kepada Tuhan, ada sesamanya melihat dan selalu akan memojokkan dia, bahkan juga terkadang melarang untuk jangan menerima setiap peribadatan untuk ada di dalam tempat di mana ia tinggal pada lingkungan setempat yang sangat hidup jauh dari Tuhan dan tidak percaya dengan sungguh kepada Allah yang hidup. Firaun pada masa perjanjian lama ada dalam kehidupan zaman yang modern ini. Firaun sedang tampil dalam kehidupan kita. Allah menginginkan setiap umat-umat kepunyaannya itu datang kepada Dia, sebagaimana kita melihat pada Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-23, dia mengatakan kepada kita, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dia mengajak kita, marilah, satu ajakan untuk datang kepada Dia dalam menyatakan iman kita yang sungguh hanya kepada Dia. Allah kita, Allah yang sangat peduli, Allah yang mengerti dan memahami setiap kebutuhan hidup anak-anak Tuhan, baik yang ada di dalam kesusahan, penderitaan, bahkan dalam kemiskinan dan lain sebagainya, yang sedang mengalami penganiayaan dan sedang ditindas. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kehidupan kita dapat kita lihat pada bangsa Israel yang adalah bangsa umat kepunyaan Allah. Israel bukan hanya suatu ajakan untuk datang kepada Allah yang ada di konteks masa perjanjian lama, tapi Israel bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini yang adalah kepunyaan Kristus, diakui dan telah dinyatakan sebagai keturunan Abraham, maka kita akan diajak untuk harus datang dan menyembah Dia, memuji Dia, mengadakan perayaan di hadapan Tuhan dengan leluasa, dengan bebas, dengan tanpa harus ada yang melarang dan lain sebagainya. Bangsa Israel yang berada di Mesir, mereka sedang ditindas secara jasmani dan secara rohani. Allah ingin untuk membawa mereka keluar dari penindasan kehidupan dua bentuk, secara jasmani dan secara rohani. Maka tampillah Musa dengan Harun kepada Firaun untuk meminta izin, sebagaimana mereka menyampaikan suara Tuhan kepada Firaun, supaya dapat membiarkan atau mengizinkan bangsa kepunyaan Allah ini mereka pergi
untuk mengadakan perayaan kepada Tuhan di padang gurun. Untuk mau datang ke Tuhan saja harus minta izin. Untuk mau menyembah Tuhan saja harus minta izin. Setiap mereka yang tidak percaya kepada Allah kita, setiap mereka yang selalu ingin mau menghalangi kita untuk mau menyembah dan memuji Allah kita, jangan takut. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang punya kuasa, Allah yang dapat menyatakan sesuatu dalam membela kita, dalam melindungi kita. Dan itu tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Dunia bisa mengatakan sedemikian karena dunia menyatakan dan meminta sesuatu yang berbicara tentang Allah itu yang harus real, yang harus nyata. Tetapi Allah kita berbicara secara iman. Ia akan datang dan nyata dalam menegakkan satu keadilan. Maka jangan ada seorang pun menghalangi setiap umat kepunyaan Allah. Jangan ada seorang pun yang ingin mau menghambat setiap anak-anak Tuhan untuk mau beribadah kepada Allah. Bawalah dirimu kepada Tuhan untuk mengadakan perayaan yang menyatakan syukur dan terima kasih hanya kepada Dia. Maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, ajarilah kami Tuhan untuk datang kepada Engkau Allah dengan sungguh, dengan tanpa mengalami ketakutan, kebimbangan, keraguan-raguan. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki satu leluasa, kebebasan untuk menyembah Engkau. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang dapat menyatakan keadilan, Allah yang dapat memberikan berkat bagi kami. Biarlah Engkau selalu ada di pihak kami, sebagaimana kami datang dan dekat kepada Engkau dalam menyatakan, menaruh harapan kami sepenuhnya hanya di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.